dan nasionalisme pemuda desa, kayaknya penting nih untuk kita kenalan dulu sama Desa Boan. Nah, di sini kita biar paham konteksnya, kita juga perlu tahu kayak apa sih desa ini, baik dari segi sejarah, kondisi wilayah, sampai kehidupan sehari-harinya. Nah, kita di sini udah kedatangan tamu spesial. Kita udah ditemani oleh salah satu perangkat Desa Boan. Mungkin dengan Bapak bisa perkenalan dulu dengan sahabat podcast. Selamat siang, saya Bapak Sukanto, Sekretaris Desa Boan. Nah, selamat siang Pak Kamto. Selamat siang, Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya. Ya. Nah, mungkin Bapak sebagai Sekdes bisa menceritakan gimana nih Pak asal-usul dari Desa Boan ini. Mungkin ada cerita menarik atau sejarah khusus yang bikin desa ini punya identitas yang unik. Ya, terima kasih ya sebelumnya Mbak, kami ucapkan atas waktu yang diberikan. Untuk Desa Boan, menurut cerita turun-temurun dari sepuh dari nenek moyang kita, itu dulu pertama yang asal mula nama Desa Boan itu ya katakanlah sesepuh atau pertama kali yang bertempat tinggal atau di daerah Boan ini namanya Kiai Boan. Mungkin katakanlah dari kerabat atau dari abdi dari keraton itu sampai tadi merantau sampai di sini tinggal di daerah Boan ini Pak. Oh, berarti Desa Boan ini atas nama Kiai Boan. Kiai Boan itu ya. Oke, kalau misal secara geografis Pak, batas-batas wilayah Desa Boan itu sebelah mana aja sih? Kayak batas dengan desa lain apa gitu? Ya. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kuncen, Kecamatan Jeper. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Desa Sribit, Kecamatan Gelandu. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Dukuh, Kecamatan Gelandu juga. Kemudian sebelah utara berbatasan dengan Desa Banaran, Kecamatan Gelandu. Jadi Boan termasuk paling selatan untuk wilayah Kecamatan Delang. Oh, berarti Desa Boan itu paling selatan? Paling selatan. Kalau misalkan biasanya aktivitas masyarakat itu lebih terpusat di bagian mana dari desa ini Pak? Kalau masyarakat di sebagian besar adalah petani dan juga buruh. Sebagian ya karena untuk karyawan dan pegawai itu kan baru di bawah 20%. Nah, kan tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa desa-desa yang ada di Klaten nih Pak. Apa sih Pak yang membuat Desa Boan ini terasa beda? Mungkin beda dari desa-desa yang ada di perbatasan-perbatasan desa Klaten. Mungkin dari sisi kebudayaannya atau mungkin dari karakter masyarakatnya. Iya, kalau dari karakter pertama dari karakter masyarakatnya ya alhamdulillah sampai saat ini walaupun dengan adanya kemajuan teknologi itu masyarakat di Boan ini untuk kegiatan sosial, kegiatan gotong royong itu masih akrab nih, masih kental itu masih membudaya Pak. Dan di sini ada di Boan ini di Desa Boan ada itu yang membedakan dengan desa lain itu kita ada namanya sendang pancuran yang menjadi ikon di Desa Boan. Itu sejarahnya rutin biasanya kalau setiap ada kegiatan pemilihan kepala desa itu biasanya calon-calon kepala desa itu mesti semacam tirakat atau bagaimana di tempat itu di sendang itu. Sendang sendiri itu katanya dibagi 3 gitu ya Pak? Ya, ada yang paling kecil namanya pancuran, yang agak besar namanya belik, kemudian yang paling besar itu namanya sendang. Kalau pancuran itu namanya Tirto Usodo, kalau sendang itu Tirto Mulyo, kalau yang sendang itu Tirto Sencono. Kalau ngomongin soal kehidupan warga Pak, sekarang akses masyarakat Boan terhadap fasilitas umum tuh gimana sih? Misalkan kayak pasar, sekolah, puskesmas, dan transportasi umum mungkin. Kalau untuk transportasi umum, jangkauan ke pusat perbelanjaan sekolah itu ya ada angkutan umum atau di dekat dengan Jalan Raya Jogja Solo Mbak, untuk buat ini. Dan untuk akses ke sekolah di sini di mana cuma ada satu SMP ya, satu kata MTS. Tapi saya
rata-rata anak sini itu disuruh sekolah yang dekat, yang MTS itu malah jarang. Oh, jadi maunya sekolah yang kurang jauh. tertarik gitu kan. Kebanyakan Gimana berarti gitu. yang siswa MTS itu dari luar desa Kebanyakan Bon, dari Pak? luar ya. Oh. Paling setiap tahun itu paling yang ikut dari desa pun paling nggak lebih dari 5 yang ikut masuk sekolah di sini. Dikit ya. Jadi lebih ke SMP 2 di Lagu, SMP 4, ke SMP 3 di Lagu itu. Rata-rata itu. Tapi berarti mudah sekali gitu ya Pak akses untuk ke Jalan Raya Solo, misalnya kita mau ke Solo atau mau ke Klaten. Iya, mudah gitu. Mm-mm. Nah, dengan kemudahan akses ini Pak, kalau misalnya dilihat dari 10 sampai 15 tahun terakhir, kira-kira ada nggak sih Pak perubahan yang besar dalam gaya hidup masyarakat? Misalnya tadi kan Bapak sebut tentang pekerjaan utama sebagai guru, ya, guru dan bertani gitu. Apakah ada cara-cara bertani yang mungkin sudah terglobalisasi gitu sama kemajuan dan apa teknologi yang dipakai, atau mungkin perubahannya itu ada di kehidupan anak mudanya? Ya, itu perubahan di bidang pertanian. Saya gitu. Untuk sekarang ini malah karena untuk pertanian itu ya eh, gimana ya malah mundur untuk bidang pertanian, Pak. Karena apa ya itu mungkin sekarang untuk anak-anak muda itu yang suruh ke pertanian itu katakanlah minim sekali. Jadi anak muda itu pilih ke bekerja di pabrik atau bagaimana, pilih merantau untuk bekerja di pertanian itu 10 tahun terakhir ini di desa Buat itu lah untuk mencari tenaga di pertanian pun sangat sangat sulit, sangat sulit ya. Tapi dengan diharapkan dengan teknologi pertanian itu nantinya untuk bisa mengatasi masalah tenaga kerja di bidang pertanian sehingga ketergantungan dengan tenaga manusia di bidang pertanian itu bisa teratasi. Baik, Pak. Berarti anak muda di sini lebih tertarik di luar dunia pertanian, Iya, di ya, Pak? luar pertanian, Pak. Padahal di sini mungkin kita selama ber-KKN di sini ngelihat kalau misalnya potensi pangannya juga besar ya. Sebenarnya airnya pun juga telah terpenuhi air untuk pertanian. Irigasinya pun sudah Irigasinya bagus, bagus Pak. semua kan sudah permanen semua nih katakanlah 90% untuk dari irigasi di Bali kata sudah permanen semua. Kira-kira apa ya Pak yang membuat anak muda tuh jadi kurang kurang tertarik di dunia pertanian? Ya, mungkin ya, kalau pertanian sekarang saat ini ya sangat untuk diharapkan untuk secara pribadi saya pun juga untuk diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekarang itu sangat sulit karena apa petani itu selalu ya, mungkin dikatakanlah tidak bisa dikatakan selalu dalam situasi yang kalah ya. Pertama ya untuk sarana prasarana obat-obatan untuk sarana produksi itu sekarang sudah mahal, tenaga juga sudah mahal. Nanti pasca panen pun kadang untuk menjual hasil panen itu juga kadang juga kesulitan juga. Mungkin itu yang kurang menarik di generasi muda saat ini ya. Iya benar. Karena arus globalisasi juga. Iya, bisa juga. Banyak faktor-faktor di luar itu juga ya Pak yang nggak bisa dikendalikan sama kita. Baik Bapak, karena sudah di ujung acara, kita mau berterima kasih kasih banyak sama atas kesempatan dan waktu diceritanya tentang Desa Boan, walaupun singkat cuman sangat amat menarik menambah wawasan kami. Iya, dan menambah kayaknya kita akan kangen banget sama Desa Boan kalau kita udah pulang KKN. Kita seneng banget di sini, Pak. Iya, seneng banget. Kalau selama ngobrol tadi ada salah kata atau pertanyaan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Oke, sahabat podcast, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Bicara Boan. Kita akan bahas lagi tentang ketahanan pangan lokal
langsung dari petani lokal Desa Boan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.